Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. All praise be to Allah, the Beneficent and the Merciful. At this special moment, I want to express my special thanks and great appreciation to the committee of this ceremony, led by our handsome brother, Muhammad Najmuddin. And also I want to express my special thanks to Paskibra and also to the Paduan Suara and also to our handsome brother Farhad. He read motto and sabta jiwa great, ya, suaranya bedas ya. Mada naqul fil arabiyyah, bedas. Sautuhu qawi. Let's give them warm applause. Anak-anakku sekalian, 2 hari yang lalu kita menggelar doa bersama mensyukuri nikmat usia pondok kita yang ke-33. Berkenaan dengan ulang tahun pondok ini, saya ingat ucapan atau ungkapan yang sering disampaikan oleh mendiang pendiri sekaligus pengasuh pondok almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Aminul Ibrahim yarhamahullah. Beliau dalam banyak kesempatan sering mengatakan, pada saat kita menanam padi, maka yang tumbuh itu bukan hanya padi, tapi juga rumput akan ikut tumbuh. Tetapi pada saat kita menanam rumput, yang tumbuh itu hanyalah rumput, padi tidak akan ikut tumbuh. Ini ucapan kalimat hikmah yang sering beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan. Apa makna dari ungkapan ini, anak-anakku sekalian? Jika padi itu adalah melambangkan kebaikan dan rumput itu melambangkan keburukan, maka arti dari ungkapan itu adalah pada saat kita sedang melakukan kebaikan, pasti akan selalu ada rintangan, pasti akan selalu ada godaan, hambatan yang mengganggu bahkan menggagalkan jalan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kita sedang melakukan keburukan, maka tidak akan ada kebaikan sedikit pun yang ikut menyertai keburukan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Mujahidin, mujahidat fisabilillah. Kita semuanya sedang melakukan kebaikan. Kita semuanya adalah para pencari ilmu, sedang belajar menempa diri kita untuk kebaikan hari esok kita. Tentu hari-hari kita sebagai pelajar, sebagai seorang santri akan penuh dengan hambatan, dengan godaan, dengan kesulitan, dengan gangguan, ujian. Demikian juga Dewan Asatidz wal Ustadzat sebagai pengajar, pengurus, pengelola lembaga ini tentu akan menghadapi hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan. Anak-anakku sekalian, tidak ada jalan hidup yang mulus lurus seperti halnya jalan tol. Takkan selamanya jalan yang kita tempuh itu mulus lurus, enak dilewati. Ada kalanya jalan hidup kita itu berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, kadang nanjak, kadang turun. Itulah warna-warni kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian firman Allah. Maka takkan selamanya hidup kita itu happy selamanya, bahagia selamanya. Pasti sekali-kali akan ada duka, akan ada kesedihan. Demikian juga takkan selamanya hidup kita itu
sedih semuanya, menyedihkan semuanya. Tidak. Sekali-kali kita akan menemukan kebahagiaan. Maka dari itu pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin sampaikan pesan untuk kita semua. Dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani ujian dalam hidup ini, ada beberapa hal yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa setiap ujian itu datang dari Allah, dan kita harus yakin bahwa kita pasti mampu menghadapinya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar batas kemampuan. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ini keyakinan harus ada dalam diri kita. Kita yakin bahwa semua ujian yang kita temukan dalam hidup ini pasti kita akan mampu hadapi dan selesaikan. Dan pasti akan selalu ada solusi. Karena itu adalah janji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu yakin bahwa kesulitan atau ujian itu tidak akan selamanya kita dapat. Takkan selamanya jalan kita itu penuh dengan kerikil, onak, dan duri. Kelak di sana akan ada jalan mulus, jalan yang lurus, yang mudah dan enak dilalui. Pemahaman dan kesadaran ini sangat penting supaya dalam diri kita selalu ada optimisme. Ingat kisah si Kabayan yang sering Ustaz cerita. Kabayan itu kalau ia berjalan dan jalannya nanjak, ketika orang-orang merasa kelelahan, kecapean, mengeluh, Kabayan malah senang. Ketika jalannya nanjak seperti tanjakan Bangangan, ia malah senang. Kenapa? Karena ia yakin jalan tidak akan selamanya nanjak. Pasti di sana akan ada jalan yang datar dan bahkan jalan yang mudah. Dan sebaliknya, ketika Kang Kabayan jalan melewati jalan yang menurun, orang-orang lain mah happy, senang, oh enak, jalannya lurus, nggak capek. Justru Kabayan itu sepi. Kenapa? Karena ia berpikir setelah jalan lurus ini pasti di depan sana akan ada tanjakan. Takkan selamanya jalan yang datar atau lurus, pasti di sana akan ada tanjakan. Apa pesan dari kisah ringan ini? Pada saat kita sedang happy, sedang bahagia, sedang berjaya, jangan lupa kita bersyukur. Jangan sampai kebahagiaan dan kejayaan itu membuat kita terlena sampai lupa diri, sampai lupa kewajiban. Dan sebaliknya, pada saat kita sedang bersedih, pada saat kita sedang ditimpa musibah yang berat, tidak usah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kalau kita mengikuti emosi yang ada dalam diri kita, kesedihan yang ada dalam diri kita, itu tidak akan ada ujung. Hidup ini, kalau kita sedang tertawa, kita akan tertawa sampai capek. Dan kalau kita sedang menangis, kita juga bisa menangis sampai capek. Maka kuncinya ada dalam diri kita. Mari kita yakin, optimis bahwa semua yang kita jalani dalam hidup ini, baik secara pribadi, individu maupun kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman, insya Allah bahwa di usianya yang ke-33 tahun ini, pondok kita tercinta Darul Iman akan terus semakin dewasa, semakin penuh dengan keberkahan, dan kita para santri, para pelajar, Dewan Asatidz dan Ustadzah yang ada di dalamnya, insya Allah kita semuanya akan senantiasa memperoleh kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keberkahan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghafuru ya Rahim. Allahumma rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Curahkanlah cintamu dan kasih sayangmu ya Allah kepada mereka berdua,
sebagaimana mereka telah mencurahkan cintanya yang begitu tulus kepada kami saat kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk membalas kebaikan mereka. Kami ingin mereka tersenyum bahagia karena kesuksesan dan kesolehan. Jangan sampai air mata mereka menetes karena kegagalan dan kenakalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm, fathahu wa nurahu wa nasrahu wa barakatah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'd. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah para guru dan para pemimpin kami agar dapat membawa kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada pondok kami tercinta Darul ini. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yassir umurana hadina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.